Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik adik-adik, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian gerak serta jenis atau macam-macam gerak, pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang materi kelajuan dan kecepatan. Silahkan dibuka buku paketnya, materi kelajuan dan kecepatan, buku IPA kelas 8 halaman 37 sampai halaman 40. Kelajuan dan kecepatan merupakan dua hal yang berbeda. Kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan oleh benda. Kemudian kelajuan sendiri merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Kemudian untuk kelajuan sendiri itu bisa kita hitung dengan menggunakan speedometer. Sedangkan untuk kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Kemudian kecepatan sendiri termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang selain memiliki nilai juga memiliki arah. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah velocimeter, di mana velocimeter ini hampir mirip dengan speedometer. Namun velocimeter merupakan jenis speedometer di mana memiliki pencacah angka negatif. Sedangkan untuk speedometer itu hanya positif. Kemudian rumus untuk menghitung kelajuan dan kecepatan itu pun juga berbeda. Rumus untuk menghitung kelajuan yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan atau kelajuan rata-rata, di mana satuannya adalah meter per sekon. Kemudian S adalah jarak total yang ditempuh benda, kemudian satuannya adalah meter, serta T adalah waktu yang diperlukan oleh benda tersebut, di mana satuannya adalah second. Kemudian rumus untuk menghitung kecepatan yaitu V sama dengan delta S dibagi dengan delta T, di mana V adalah kecepatan atau kecepatan rata-rata, di mana satuannya adalah meter per sekon. Kemudian delta S adalah perpindahan benda, di mana satuannya adalah meter. Kemudian delta T adalah interval waktu yang diperlukan, di mana satuannya adalah second. Baiklah, kita lihat contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 second, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter selama 1 second. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Langsung saja kita jawab. Diketahui sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, kemudian bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter. Karena kelajuan tidak dipengaruhi oleh arah, maka untuk jaraknya 100 kita jumlah dengan 50. Berarti S atau jaraknya adalah 150 meter. Kemudian untuk delta S-nya, karena kecepatan itu berkaitan dengan arah, maka sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, kemudian bergerak ke barat sejauh 50 meter. Berarti untuk delta S-nya 100 dikurangi 50, berarti delta S-nya adalah 50 meter. Kemudian untuk waktunya T,
Bergerak ke timur sejauh 100 meter selama 4 second, kemudian ke barat selama 1 second. Berarti diketahui T atau delta T-nya adalah 5 second. Kemudian langsung saja kita jawab. Untuk menentukan kelajuan, maka rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan S dibagi T, di mana S-nya diketahui 150 meter dan T-nya adalah 5. Maka 150 kita bagi dengan 5. Ketemunya adalah 30 meter per sekon untuk kelajuannya. Kemudian untuk kecepatan kita menggunakan rumus V sama dengan delta S per delta T, di mana delta S tadi kita mengetahui 50 meter, kemudian untuk delta T-nya adalah 5 meter. Maka 50 dibagi 5. Jawabannya adalah 10 meter per sekon. Kemudian contoh soal lainnya, silakan dibuka buku paketnya halaman 39. Sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju Puncak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Oke, langsung saja kita jawab. Diketahui sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju Puncak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Berarti kelajuan atau V-nya adalah 10 meter per sekon. Kemudian perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. 2 jam berarti diketahui T-nya adalah 2 jam, dimana untuk T sendiri satuannya adalah second atau detik. Maka jam ini nanti kita rubah ke detik. 1 jamnya adalah 3600 second. Berarti jika 2 jam maka 3600 dikalikan 2, maka T-nya adalah 7200 second. Kemudian ditanya berapa jarak antara Bogor dan Puncak, berarti ditanya S. Kemudian jawab S sama dengan V kali T, di mana tadi V-nya diketahui adalah 10 dan T-nya adalah 7200. Berarti 10 kita kali 7200. Ketemunya adalah 72.000 meter. Oke, itu beberapa contoh dari soal kelajuan dan kecepatan. Kemudian tugas kalian silakan dikerjakan 2 soal berikut, kemudian dikerjakan di buku tulis. Setelah selesai silakan hasil pengerjaan kalian difoto dan dikirimkan ke WA Uswawan. Batas waktu pengumpulan maksimal hari ini sampai jam 15.00 WIB. Oke, silakan dikerjakan sebaik mungkin. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Tetap semangat, stay at home. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.